Salam anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Kety Sumarlina dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti khusus Sekolah Dasar kelas 1. Nah, seperti biasa, kita harus berdoa sebelum melakukan kegiatan agar Tuhan memberkati sehingga kegiatan kita dapat berhasil. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesehatan, untuk keluarga yang mengasihi kami, untuk teman-teman kami juga guru-guru kami. Berkatilah mereka ya Tuhan. Saat ini kami akan belajar. Tuhan menolong kami agar kami bisa memahami dan belajar dengan gembira. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, hari ini materi kita masih tentang keajaiban alam semesta. Nah, keajaiban yang akan kita pelajari hari ini yaitu gerhana dan saling ketergantungan. Nah, dengan tujuan belajarnya yaitu nanti setelah kalian memahami, menyimak video pembelajaran ini, kalian harus bisa memahami dan membuat gambar saling ketergantungan makhluk hidup. Itu saja ya. Nah, kita lanjutkan dengan materinya ya. Nah, beberapa keajaiban alam semesta yang pertama kita sudah pelajari yaitu musim dan cuaca, di mana bumi dan planet-planet lainnya berputar pada porosnya mengelilingi matahari sehingga ada musim dan cuaca. Nah, kemudian kita masih ingat bahwa bumi memiliki benda-benda penerang ya. Tuhan menciptakannya pada hari-hari keempat, di mana matahari menguasai siang hari dan bumi menguasai malam. Kita ingat firman Tuhan yang terdapat dalam Ayub pasal 37 ayat 3, 6, 10, dan 11. Kita baca bersama yuk. Ia atau Tuhan melepaskannya ke seluruh kolong langit dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi. Karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras, jadilah deras. Oleh nafas Tuhan terjadilah es, dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dimuatinya dengan air, dan awan memancarkan kilatnya. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Tuhanlah yang mengatur semua kegiatan alam semesta. Apakah kilat, apakah itu salju, apakah hujan, ada es, awan, semuanya Tuhan yang membuat dan mengaturnya. Kemudian yang kedua adalah siklus air, di mana air terkena panas matahari lalu menguap. Nah, uap air itu membentuk awan di langit. Lalu awan itu ditiup angin, dibawa ke darat, makin lama makin besar dan berat. Akhirnya turunlah hujan ya, membasahi bumi. Nah, semuanya itu terjadi ada kerjasama ya, ada melibatkan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain. Ada matahari, ada awan, ada angin, begitu. Jadi Tuhan menciptakan siklus air agar kehidupan terus berlangsung. Kita lanjut dengan keajaiban alam yang ketiga yang kita pelajari. Nah, adalah gerhana. Gerhana adalah fenomena astronomi atau bintang-bintang gitu ya, fenomena yang terjadi di dunia sana, alam raya, di luar angkasa ini namanya ya. Itu ada fenomena yang terjadi.
apabila sebuah benda angkasa bergerak ke dalam bayangan sebuah benda yang lain. Jadi gerhana itu terjadi apabila posisi matahari dan bulan tidak pada posisi sebenarnya. Dia terletak pada garis lurus ya. Nah, ada dua gerhana, ada gerhana matahari dan ada gerhana bulan. Gerhana matahari. Gerhana matahari itu terjadi apabila posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari. Jadi matahari, bulan, bumi. Nah, begitu berjajar, sejajar mereka dalam garis lurus ya. Jadi bumi ada di tengah-tengahnya, di antara matahari dan bulan. Nah, pada saat terjadi gerhana matahari, biasanya kita akan mengenakan kacamata untuk bisa melihatnya, sebab gerhana ini bisa membuat mata kita menjadi ada gangguan begitu ya. Kemudian gerhana bulan. Gerhana bulan itu terjadi apabila sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Nah, ini ada gambarnya. Ini gerhana matahari total. Posisinya berbeda lagi. Ada matahari, ada bumi, ada bulan. Ya. Nah, ini namanya gerhana bulan total. Biasanya terjadi, bisa kita lihat di daerah-daerah tertentu ya. Kemudian selanjutnya keajaiban saling ketergantungan. Nah, semua makhluk ciptaan Tuhan hidup saling ketergantungan ya. Manusia membutuhkan tumbuhan, manusia membutuhkan hewan sebagai sumber makanan. Manusia juga membutuhkan tumbuhan penghasil oksigen agar manusia bisa menghirup udara segar, bisa bernapas gitu ya. Nah, saling ketergantungan. Hewan juga membutuhkan tumbuhan. Ya. Tumbuhan juga membutuhkan hewan. Nah, begitu itu namanya saling ketergantungan. Saling ketergantungan artinya semua ciptaan Tuhan membutuhkan makhluk hidup lainnya. Nah, ada contoh di sini, perhatikan gambarnya. 1, 2, 3, 4, 5. Tikus memerlukan padi sebagai bahan makanannya. Nah, supaya tikus itu tidak terlalu banyak, maka dan ular perlu makanan, akhirnya ular itu memakan tikus. Nah, begitu. Kalau terjadi demikian, petani diuntungkan, ya manusia diuntungkan. Mengapa? Jadi padinya tidak ada yang mengganggu, ya bisa tumbuh dengan subur. Lalu burung elang dia membutuhkan makanan juga. Nah, makanannya ular. Kemudian elang juga membutuhkan hewan yang lebih kecil. Ya, elang bisa mati, kemudian dia diurai oleh bakteri, oleh jamur, dan oleh cacing-cacing. Nah, hasil uraian daripada binatang yang mati tadi itu diperlukan oleh tumbuhan atau menjadi bahan makanan bagi tumbuhan. Jadi semuanya itu saling ketergantungan. Semuanya punya hubungan gitu ya. Dan semuanya ini diciptakan Tuhan untuk kebaikan alam semesta, untuk keberlangsungan kehidupan alam semesta. Yang berikutnya kita perhatikan proses fotosintesis. Dalam fotosintesis, nah, juga terjadi saling ketergantungan, saling melengkapi dan saling membutuhkan, ya.
Proses fotosintesis ini adalah artinya pemanfaatan sinar matahari menjadi makanan atau energi yang terjadi di daun pada pohon. Jadi, tumbuhan memerlukan sinar matahari. Tumbuhan juga memerlukan vitamin dan mineral dan air. Lihat, akarnya itu butuh vitamin, perlu mineral dan air. Nah, semuanya ini lalu diserap oleh akar-akar pohon dan lalu dimasak begitu ya. Diolah gitu, diolah di daun. Nah, air, mineral dan vitamin diolah di daun. Lalu dibantu dengan matahari akhirnya menjadi sumber makanan ya, sumber makanan bagi tumbuhan itu sendiri dan sumber oksigen bagi manusia. Jadi dalam peristiwa fotosintesis ada hasilnya yaitu oksigen yang sangat dibutuhkan oleh manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Ya. Nah, tindakan yang benar terhadap keajaiban alam. Tentu saja kita harus memelihara keseimbangan alam. Kita tidak boleh merusak ekosistem hutan misalnya. Tidak boleh merusak ekosistem perairan. Merusak itu artinya mengambil satu bagian, menghilangkan gitu ya. Menghilangkan satu bagian dari ekosistem tadi. Kalau satu tidak ada maka bisa berubah dan bahkan bisa menjadi rusak, dan kalau sudah rusak yang dirugikan adalah manusia sendiri. Kemudian yang kedua, tindakan yang kedua adalah memelihara alam. Menanam pohon, tidak buang sampah di perairan, tidak melakukan perburuan hewan secara liar, tidak menebang pohon sembarangan. Ibu tadi sudah jelaskan ya. Jika terjadi kerusakan atau salah satu daripada ekosistem tadi tidak ada, maka terjadi kerusakan. Kesimpulannya, alam semesta diciptakan Tuhan dengan berbagai keajaiban seperti musim dan cuaca, siklus air, gerhana, dan saling ketergantungan. Semua ciptaan Tuhan saling ketergantungan sehingga harus dijaga keseimbangannya. Nah, tugas belajar, buatlah gambar saling ketergantungan makhluk hidup ya. Itu saja materi kita hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap gembira, tetap berdoa, tetap membaca Alkitab serta melakukannya setiap hari. Demikianlah materi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di lain waktu.